Halo, perkenalkan nama saya Angelina Merena, NPM 2132006, Program Studi Teknologi Informasi, Universitas Internasional Batam. Di video ini saya akan menjelaskan cara kerja protokol HTTP, HTTPS, dan DNS dengan menggunakan tools Wireshark. Yang pertama, HTTP. Apa itu HTTP? HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol yang artinya protokol jaringan lapisan aplikasi atau application layer yang dikembangkan untuk membantu proses transfer antar komputer. Nah, protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, video antar komputer. Sesuai dengan namanya, penggunaan protokol HTTP berhubungan dengan hypertext sehingga banyak mengambil sumber daya dari tautan. Nah, protokol HTTP menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Komunikasi inilah yang berlangsung antara web server dengan komputer klien. Di dalam komunikasi ini, komputer klien melakukan permintaan dengan mengakses alamat IP atau URL. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu Wireshark-nya. Nah, di sini muncul beberapa. Di sini saya menggunakan WiFi ya. Kita klik 2 kali. Dan ketika kita klik, Wireshark ini akan melakukan capturing melalui WiFi yang saya gunakan. Setelah itu, kita langsung ke Chrome dan kita buka HTTP. Saya gunakan HTTP dari library UIB. Setelah muncul seperti ini, kita kembali ke Wireshark yang sudah kita buka tadi, lalu kita stop capturing paketnya untuk merekam hasil dari yang telah kita buka. Lalu ke command prompt. Pertama-tama kita ipconfig dulu. Di sini kita bisa mengetahui ya IP address dari PC yang kita gunakan dari wireless LAN adapter Wi-Fi. IPv4 address-nya yaitu 192.168.1.8. Lalu setelah itu kita ping untuk mengetahui IP dari http library.uib.ac.id, kita akan ping library.uib.ac.id. Nah, di sini dia akan muncul IP dari UIB yaitu 202.154.188.14. Lalu kita filter untuk memudahkan kita mencari, kita filter terlebih dahulu HTTP. Kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul HTTP dengan source-nya yaitu PC kita, IP dari PC kita, lalu destination-nya di sini bisa kita lihat destination-nya sama ya. IP di sini dan di sini 202.154.188.14. Nah, di sini terdapat 5 layer. Layer yang pertama yaitu frame layer. Lalu yang kedua adalah Ethernet 2 yang dimana di sini ada source atau sumber dari PC kita Intel Core 58A642 dengan MAC address 94659C 58A642 dan destination-nya yaitu router yang kita gunakan ZTE 91605A dengan MAC address ECF0FE 91605A. Nah, di situ kita bisa mengetahui source dan destination-nya.
Lalu Internet Protocol version 4 ini adalah tipe Internet Protocol, yaitu IPv4 dengan source-nya yaitu IP PC kita dan destination-nya IP dari library.uib.ac.id. Nah, untuk Transmission Control Protocol di sini ada source port yaitu 52969 dan destination port 80 yang artinya adalah kode dari HTTP. Setelah itu, HTTP-nya sendiri Hypertext Transfer Protocol. Nah, di sini GET ini maksudnya adalah kita merequest HTTP dengan hostnya yaitu yang telah kita buka tadi library.uib.ac.id. Dan kita sudah menerima apa yang kita request tadi. Lalu yang kedua yaitu HTTPS. Apa itu HTTPS? HTTPS merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure yang artinya adalah ekstensi dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTPS ini digunakan untuk komunikasi aman melalui jaringan komputer dan banyak digunakan di internet. Dalam HTTPS, protokol komunikasi dienkripsi menggunakan Transport Layer Security (TLS) atau Secure Socket Layer atau SSL. Oleh karena itu, protokol ini juga disebut sebagai HTTP over TLS atau HTTP over SSL. Oke, pertama-tama kita buka di Wireshark ya, tools Wireshark kita. Dan kita pilih kembali Wi-Fi. Kita klik 2 kali. Dan Wireshark kita akan memulai capturing di sini melalui Wi-Fi kita. Kita tunggu saja. Oke, setelah capturing dimulai, kita ke Google Chrome kita. Di sini saya akan menggunakan website dari Wikipedia ya, wikipedia.org. Nah, di sini sudah mulai muncul dari website yang kita kunjungi. Yang artinya sudah terjadi pertukaran data ya, menerima dan mengirim. Kita stop dulu capturing kita. Lalu setelah itu kita membuka command prompt. Dan untuk mengetahui IP dari wikipedia.org tadi, kita ping wikipedia.org. Itu kita klik enter. Nah, di sini langsung muncul ya IP dari Wikipedia yang telah kita kunjungi tadi. Kita copy terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita filter. Caranya ip.dst sama dengan 2 kali tanpa dispasi, lalu kita paste. Nah, di sini langsung muncul ya semua protokol data yang terjadi, pertukaran data yang terjadi. Dan di HTTP ini ada 4 layer. Di sini ada 4 layer. Yang pertama tetap frame layer ya di sini 528 bits. Lalu layer kedua yaitu Ethernet 2 dengan source IP dengan source PC yang kita gunakan dan juga destination router yang digunakan. Nah, tipe IP-nya yaitu Internet Protocol version 4 atau IPv4 dengan source 192.168.1.8 itu source PC kita dan destination-nya source dari wikipedia.org yang telah kita kunjungi tadi melalui HTTPS.
ini ya, source address dan destination address. Lalu layer terakhir, transmission control protocol. Ini ditunjukkan source port yang dimana di sini 54160 dan destination port 443 yang tandanya HTTPS ya di sini. Oke. Setelah ini selesai, itu tandanya berarti sudah terjadi protokol atau pertukaran data antara komputer klien dan juga server. Dan yang terakhir yaitu DNS. DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetik IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk kita sehingga kita tinggal bisa mengingat nama domainnya dan masukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Nah, untuk DNS kita buka kembali Wireshark, tools yang kita gunakan ya. Lalu kita akan ke command prompt terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketikkan ipconfig spasi /flash DNS. Nah, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah successful DNS-nya. Dan kita coba untuk mencari DNS. Kita klik terlebih dahulu ns lookup spasi. Saya gunakan website dari wireshark.org. Lalu kita ketik 8.8.8.8 yang artinya ini adalah DNS dari server Google. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah muncul address-nya 8.8.8 dengan nama server DNS Google. Dan ini adalah website yang dikunjungi atau DNS wireshark.org. Di sini ada dua macam IP. Yang pertama IPv6 dan juga IPv4. Di sini tiga ini adalah IPv6 dan ini juga IPv4. Jika sudah, kita akan kembali mengetik ipconfig /flash DNS. Oke. Jika sudah seperti ini, kita akan mengklik di Wi-Fi. Nah, di sini kita tunggu hingga dia mulai mengcapturing data. Nah, sudah seperti ini. Kita kembali ke command prompt kita. Kita kembali ketik ns lookup spasi wireshark.org 8.8.8.8 enter. Nah, sudah terjadi di sini sudah dimunculkan datanya. Lalu kita klik stop capturing untuk merekam segala data yang terjadi yang berlalu lalang di sini. Lalu setelah itu, nah di sini sudah terlihat ya ada DNS-nya. Untuk memfilternya supaya kita lebih mudah untuk melihatnya, kita klik di sini DNS lalu enter. Nah, sudah terlihat ya di sini source-nya IP address kita dan juga destination-nya DNS dari Google. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 5 layer. Yang pertama layer frame 564 bit. Lalu yang kedua layer Ethernet seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Ini adalah source atau sumber, yaitu PC kita, dan juga destination-nya router kita. Oke, dan lalu layer ketiga yaitu IPv4. IPv4 ini menunjukkan IP sumber dan juga destination yang kita tuju. Destination yang kita tuju yaitu 8.8.8. Lalu ada user datagram protocol. Nah, ini adalah nomor portnya yaitu 60159 dan destination portnya 53. Setelah itu layer yang terakhir DNS itu sendiri di sini bisa kita lihat DNS. Nah, lalu di sini ada tanda panah seperti ini yang artinya dia berpasangan atau terhubung. Mengapa? Jika kita lihat di sini, jika sudah kita klik, di sini ada query yang artinya kita merequest dan juga memiliki transaction ID yang sama di sini dan di sini. Nah, dia sama, tapi yang ini respon. Sama juga dengan yang setelahnya dan begitu seterusnya. Ya, ada query dan respon dengan transaction ID yang sama. Itu saja video yang bisa saya jelaskan mengenai cara kerja protokol HTTP, HTTPS, dan juga DNS. Terlebih dan terkurang saya minta maaf dan juga terima kasih.